Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang perencanaan usaha, produk, teknologi, transportasi, dan logistik. Nah, tentunya anak-anak pasti tahu apa itu teknologi transportasi. Pernah mendengar kata-kata tersebut. Nah, sekarang Bapak kepingin menanyakan apa itu pengertian dari transportasi. Oke, yang di rumah bisa menjawab. Tentunya sudah bisa itu menjawab. Oke, Bapak jelaskan tentang pengertian transportasi. Nah, selama ini kita mengenal transportasi itu adalah yang mempunyai roda. Contohnya mobil, pesawat terbang, atau kapal, atau delman, atau sepeda, itu yang sering kita sebut dengan sarana transportasi. Ternyata transportasi itu tidak hanya itu saja, tapi lebih luas lagi pengertiannya. Contohnya apa? Transportasi ini adalah perpindahan alat yang digunakan untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu disebut dengan transportasi. Alat yang digunakan untuk memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat yang lain itu disebut dengan transportasi. Oke, bagaimana anak-anak? Udah jelas itu penjelasan Bapak? Nah, semoga anak-anak sudah mengetahui apa itu transportasi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tadi yang pertama sudah Bapak jelaskan, transportasi. Yang kedua adalah pembagian transportasi. Nah, pembagian transportasi itu rupanya ada 3 bagian. Yang pertama, transportasi jarak dekat. Yang kedua, transportasi jarak sedang. Yang ketiga, transportasi jarak jauh. Nah, yang selama ini kita mengenal adalah transportasi jarak jauh. Karena setiap hari kita saksikan transportasi tersebut. Tapi kalau yang jarak dekat, jarak sedang, itu kadang kita kurang kenal. Padahal setiap hari kita menjalankan, melihat alat transportasi tersebut. Oke, Bapak akan menjelaskan alat transportasi jarak dekat. Nah, transportasi jarak dekat ini biasanya kita jumpai di rumah. Nah, kegiatan di rumah sehari-hari kita sering menggunakan alat transportasi tersebut. Seperti apa? Contohnya, tadi Bapak udah jelaskan transportasi itu apa, yaitu alat yang digunakan untuk memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu disebut dengan transportasi. Nah, kalau di rumah apa alat transportasinya? Ayo anak-anak, apa alat transportasi yang di rumah yang sering kita gunakan? Oke, nah alat transportasi yang di rumah itu yang sering kita gunakan seperti misalnya kita nih ada tamu datang dari tempat lain ke rumah kita. Nah, kita akan menyuguhkan teh dalam gelas. Nah, apa yang kita gunakan untuk membawa teh tersebut yang di dalam gelas itu ke ruang tamu? Apa yang akan kita bawa? Melalui apa? Bendanya apa? Nah, itu kita menggunakan suatu alat transportasi yang disebut dengan baki. Nah, kita sering membawa baki. Nah, baki itu yang disebut dengan alat transportasi. Kenapa? Karena dia membawa benda atau gelas dan dipindahkan ke tempat yang lainnya, yaitu di ruang tamu. Nah, itu disebut dengan alat transportasi. Apa alat transportasinya? Yaitu baki air. Nah, apalagi yang lain? Selain baki, bisa kita jumpai di rumah juga, yaitu transportasi jarak dekat. Contohnya apa? Timba air. Kita menimba sumur, menimba air di sumur. Air yang kita ambil dalam sumur menggunakan timba, kita tarik ke atas. Nah, itu disebut dengan alat transportasi juga. Timba itu disebut dengan alat transportasi jarak dekat. Dan masih banyak alat-alat yang sehari-hari kita gunakan
untuk alat transportasi. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah dipahami kira-kira? Semoga bisa dipahami. Yang kedua adalah yang B-nya, transportasi jarak sedang. Nah, ini juga sehari-hari dapat kita jumpai nih alat transportasi sedang ini. Cuman kita kan kurang memperhatikan apa itu alat transportasi jarak sedang. Nah, contohnya adalah sadu, gerobak yang dibawa sapi. Nah, itu barang-barang yang kita bawa itu tidak bisa kita bawa dengan memikul karena jaraknya agak jauh. Jadi harus menggunakan alat transportasi. Nah, sadu yang dibawa sapi tersebut disebut dengan alat transportasi karena jaraknya sedang, tidak jauh. Nah, apalagi yang digunakan? Sepeda. Nah, sepeda itu adalah alat transportasi juga untuk jarak sedang. Karena kalau kita gunakan untuk jarak jauh tidak mungkin. Bisa saja, cuman kita sebagai pengayuhnya akan kelelahan membawanya. Jadi itu sepeda itu disebut dengan transportasi jarak sedang. Oke, nah itu contoh dari transportasi jarak sedang. Nah, selanjutnya adalah transportasi jarak jauh. Nah, ini banyak yang kita kenal, banyak kita jumpai contoh-contohnya. Seperti pesawat terbang, kapal laut, bus, mobil pribadi. Nah, itu merupakan transportasi jarak jauh yang biasa kita kenal selama ini. Oke, nah bagaimana anak-anak? Itu sudah Bapak jelaskan pembagian alat-alat transportasi. Apakah anak-anak sudah jelas dengan penjelasan Bapak itu? Oke, semoga anak-anak bisa menerima atau menelaah kembali apa-apa aja alat transportasi yang ada di lingkungan kita. Nah, demikianlah pembelajaran dari Bapak untuk hari ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya di luar rumah atau di alam-alam sekitarnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bapak akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.